Di jantung Jawa Tengah, berdiri sebuah kota kecil yang terlihat tenang, religius, dan damai. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu tersembunyi sejarah besar yang pernah mengguncang peradaban Jawa. Sebuah menara berdiri kokoh, bentuknya menyerupai candi, tetapi lantunan azan menggema dari puncaknya. Ada pula aturan aneh yang diwariskan turun-temurun, larangan yang tak biasa bagi umat Islam. Semua ini bukan kebetulan. Inilah misteri berdirinya Kota Kudus, jejak perjuangan seorang wali yang memilih kebijaksanaan di tengah perbedaan, dan kisah yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Di jantung Jawa Tengah, berdiri sebuah kota kecil yang terlihat tenang, religius, dan damai. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu tersembunyi sejarah besar yang pernah mengguncang peradaban Jawa. Sebuah menara berdiri kokoh, bentuknya menyerupai candi, tetapi lantunan azan menggema dari puncaknya. Ada pula aturan aneh yang diwariskan turun-temurun, larangan yang tak biasa bagi umat Islam. Semua ini bukan kebetulan. Inilah misteri berdirinya Kota Kudus, jejak perjuangan seorang wali yang memilih kebijaksanaan di tengah perbedaan, dan kisah yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Jauh sebelum nama Kudus dikenal dan disebut sebagai kota religius, wilayah ini memiliki identitas yang sangat berbeda. Masyarakat setempat menyebutnya Tajuk, sebuah daerah yang tumbuh di bawah bayang-bayang pengaruh Hindu-Buddha yang telah mengakar selama berabad-abad. Di tanah ini, kepercayaan leluhur bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, menyatu dengan adat, seni, dan cara pandang masyarakat terhadap alam dan sesama manusia. Bangunan-bangunan ibadah bercorak candi berdiri sebagai simbol kesakralan. Upacara ritual dilakukan secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan. Setiap simbol memiliki makna, setiap tradisi dijaga dengan penuh hormat. Karena itulah, masyarakat Tajuk dikenal sangat teguh memegang kepercayaan mereka dan cenderung waspada terhadap pengaruh luar. Ketika angin perubahan mulai berembus dari pesisir utara Jawa, membawa ajaran Islam ke berbagai wilayah, banyak daerah mengalami gejolak, penolakan, benturan budaya, bahkan pertumpahan darah menjadi kisah yang tak terelakkan di beberapa tempat. Ajaran baru sering dianggap ancaman yang akan menghapus tradisi lama dan meruntuhkan tatanan sosial yang telah mapan. Tajuk pun tidak luput dari kegelisahan itu. Masyarakatnya mendengar kabar tentang agama baru yang menyebar cepat, tentang perubahan besar yang terjadi di wilayah lain. Kekhawatiran mulai tumbuh. Apakah keyakinan mereka akan dihancurkan? Apakah tradisi leluhur akan dianggap sesat dan harus ditinggalkan? Namun, tanpa disadari, tanah Tajuk sedang dipersiapkan oleh sejarah untuk menjadi saksi sebuah pendekatan yang berbeda. Sebuah jalan yang tidak ditempuh dengan pedang, tidak pula dengan ancaman, melainkan dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan penghormatan terhadap perbedaan. Disinilah titik awal perubahan besar itu bermula. Belum ada konflik terbuka, belum ada pertentangan keras. Yang ada hanyalah sebuah wilayah yang berdiri di persimpangan zaman antara mempertahankan masa lalu dan menyongsong masa depan. Dan di tengah ketegangan yang sunyi itulah, takdir mulai menggerakkan langkah seorang tokoh besar yang kelak mengubah Tajuk menjadi Kudus, kota yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah Jawa Tengah.
Di saat masyarakat Tajuk masih diliputi kegelisahan akan perubahan zaman, datanglah seorang ulama besar yang kelak mengubah arah sejarah wilayah ini. Ia dikenal sebagai Sunan Kudus, seorang tokoh yang bukan hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami dengan sangat dalam watak manusia dan budaya Jawa. Kehadirannya tidak ditandai dengan pengumuman besar atau tuntutan perubahan mendadak, melainkan langkah-langkah tenang yang penuh perhitungan. Sunan Kudus menyadari bahwa masyarakat Tajuk bukanlah masyarakat yang kosong dari nilai. Mereka memiliki keyakinan, tata krama, dan simbol-simbol suci yang telah dijaga turun-temurun. Karena itu, ia menolak cara dakwah yang memaksa. Baginya, iman tidak bisa tumbuh dari ketakutan, melainkan dari pemahaman dan keteladanan. Ia memilih untuk mendekat, mendengar, dan memahami terlebih dahulu sebelum mengajak. Hari demi hari, Sunan Kudus mulai berbaur dengan masyarakat. Ia hadir dalam percakapan sehari-hari, menyapa dengan bahasa yang mereka kenal, dan menunjukkan sikap yang menghormati tradisi setempat. Perlahan, jarak yang semula terasa kaku mulai mencair. Masyarakat melihat bahwa ajaran yang dibawanya tidak datang untuk merusak, melainkan menawarkan kedamaian dan keseimbangan baru. Pendekatan Sunan Kudus sangat berbeda dari gambaran menakutkan yang sempat beredar. Ia tidak menyinggung keyakinan lama secara frontal. Sebaliknya, ia menanamkan nilai-nilai Islam melalui akhlak, kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Tanpa banyak ceramah keras, masyarakat mulai menilai dari perbuatannya, dari caranya memperlakukan sesama, dari ketenangannya menghadapi perbedaan, dan dari kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Namun, jalan ini bukan tanpa tantangan. Ada kelompok yang meragukan niatnya, ada pula yang memandangnya dengan curiga. Sunan Kudus memahami hal itu sebagai bagian dari proses. Ia tidak membalas kecurigaan dengan kemarahan, melainkan dengan konsistensi sikap. Justru dari kesunyian perjuangan inilah benih perubahan mulai tumbuh. Tanpa disadari banyak orang, kehadiran Sunan Kudus perlahan menggeser arah sejarah Tajuk, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keteladanan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dan dari langkah-langkah kecil yang tampak sederhana inilah, sebuah perubahan besar sedang dipersiapkan. Perubahan yang kelak menjadikan Tajuk dikenal sebagai Kudus, tanah suci yang lahir dari harmoni, bukan pertentangan. Di tengah proses dakwah yang perlahan mulai diterima, Sunan Kudus melakukan sebuah langkah yang kelak menjadi simbol paling ikonik dalam sejarah kota Kudus. Ia mendirikan sebuah bangunan yang hingga kini masih berdiri kokoh dan terus memunculkan tanda tanya. Menara Kudus. Menara ini bukanlah bangunan biasa. Sekilas, siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah sebuah candi peninggalan Hindu-Buddha. Struktur bata merah, susunan arsitektur, hingga detil ornamen yang menyerupai bangunan kuno Jawa, semuanya sangat akrab bagi masyarakat Tajuk. Namun, fungsi menara ini sungguh berbeda. Dari puncaknya, azan dikumandangkan, panggilan solat dalam ajaran Islam. Keputusan Sunan Kudus membangun menara dengan bentuk seperti ini bukan tanpa alasan. Ia memahami betul bahwa simbol memiliki kekuatan besar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Menghancurkan simbol lama berarti melukai identitas mereka. Maka Sunan Kudus memilih jalan yang jauh lebih halus, mengubah makna tanpa menghancurkan bentuk. Bagi masyarakat setempat, kehadiran menara ini menghadirkan rasa aman. Tidak ada simbol yang diruntuhkan, tidak ada tradisi yang dipaksa lenyap. Sebaliknya, mereka melihat kesinambungan antara masa lalu dan masa depan.
Islam hadir bukan sebagai kekuatan asing yang menghapus sejarah, melainkan sebagai ajaran yang menyatu dengan perjalanan budaya mereka. Menara Kudus menjadi saksi bagaimana dakwah dilakukan melalui pendekatan visual dan simbolik. Setiap bata yang disusun seakan menyampaikan pesan bahwa perubahan tidak harus datang dengan kekerasan, bahwa perbedaan dapat dijembatani dengan kebijaksanaan, dan bahwa keyakinan bisa tumbuh subur di tanah yang dihormati, bukan dipaksa. Namun, tidak semua orang langsung memahami strategi ini. Sebagian pihak mempertanyakan keputusan Sunan Kudus. Ada yang menganggapnya terlalu lunak, bahkan menyimpang dari kebiasaan dakwah pada masa itu. Tetapi Sunan Kudus teguh pada pendiriannya. Ia meyakini bahwa tujuan dakwah bukan sekedar memperbanyak pengikut, melainkan menanamkan nilai keimanan yang kokoh dan berakar. Seiring waktu, hasilnya mulai terlihat. Masyarakat yang sebelumnya ragu mulai mendekat. Mereka datang bukan karena ancaman, melainkan karena rasa ingin tahu dan kepercayaan. Menara Kudus menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang pertemuan budaya. Disinilah Islam diperkenalkan dengan wajah yang ramah, penuh penghormatan, dan tanpa paksaan. Lebih dari sekedar bangunan, Menara Kudus adalah manifestasi dari kecerdasan dakwah Sunan Kudus. Ia mengajarkan bahwa toleransi bukan berarti melemahkan iman, melainkan memperkuatnya. Bahwa menghormati perbedaan justru membuka pintu perubahan yang lebih luas dan bertahan lama. Hingga hari ini, Menara Kudus tetap berdiri sebagai pengingat bahwa sejarah besar tidak selalu ditulis dengan peperangan. Kadang sejarah justru dibentuk oleh keberanian untuk memilih jalan damai di tengah perbedaan. Dan dari menara inilah, gema perubahan menyebar perlahan, mengubah Tajuk menjadi Kudus, dan mengukir babak baru dalam sejarah Jawa Tengah. Di tengah semakin meluasnya dakwah Islam di Tajuk, Sunan Kudus mengambil sebuah keputusan yang kelak menjadi peristiwa paling kontroversial sekaligus paling bersejarah dalam perjalanan kota Kudus. Keputusan itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Melarang umat Islam menyembelih sapi di wilayah Kudus. Bagi sebagian umat Islam, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sapi adalah hewan yang halal dikonsumsi, dan tidak ada larangan agama yang mengharamkannya. Maka wajar jika muncul kebingungan, bahkan kekecewaan. Ada yang menganggap keputusan ini terlalu berlebihan. Ada pula yang merasa Sunan Kudus telah mengorbankan prinsip demi toleransi. Namun, di balik larangan itu, tersimpan kebijaksanaan yang jauh melampaui zamannya. Sunan Kudus memahami satu hal penting. Bagi masyarakat Hindu, sapi bukan sekedar hewan ternak, melainkan simbol kesucian yang dijunjung tinggi. Menyembelih sapi di hadapan mereka bukan hanya soal makanan, tetapi bisa menjadi luka batin dan pemicu konflik besar. Di wilayah lain, perbedaan seperti ini sering berakhir dengan pertentangan dan pertumpahan darah. Sunan Kudus tidak ingin Tajuk mengalami nasib yang sama. Larangan ini bukan ditetapkan sebagai hukum agama, melainkan sebagai etika sosial dan dakwah. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam yang dibawanya tidak datang untuk merendahkan keyakinan lain. Justru sebaliknya, Islam hadir dengan wajah penuh empati, menghargai perasaan sesama manusia, dan menjunjung tinggi kedamaian. Keputusan ini menjadi ujian besar, bukan hanya bagi masyarakat non-Muslim, tetapi juga bagi umat Islam sendiri. Awalnya, tidak semua pihak bisa menerima. Bisik-bisik penolakan terdengar, keraguan menyebar di antara para pengikutnya. Namun Sunan Kudus tetap teguh. Ia menjelaskan bahwa menahan diri demi kedamaian jauh lebih mulia daripada memaksakan hak tanpa mempertimbangkan dampaknya. Perlahan, pemahaman itu mulai tumbuh. Umat Islam di Tajuk belajar bahwa toleransi bukan berarti mengalah dalam iman, melainkan menjaga kemanusiaan. Keputusan ini membawa dampak yang tak terduga.
Ketegangan yang sempat mengendap mulai mencair. Masyarakat Hindu merasa dihormati dan dilindungi. Rasa curiga berubah menjadi kepercayaan. Dialog yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Dari sinilah, dakwah Sunan Kudus justru berkembang semakin luas karena dilakukan di atas fondasi saling menghargai. Larangan menyembelih sapi menjadi bukti bahwa Sunan Kudus tidak hanya berdakwah lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang menyentuh hati. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijembatani. Bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika satu keyakinan mengalahkan yang lain, tetapi ketika kedamaian bisa dijaga bersama. Hingga kini, keputusan itu masih dikenang dan dipraktekkan sebagai bagian dari identitas Kota Kudus. Sebuah warisan toleransi yang lahir dari keberanian mengambil jalan sulit, jalan yang menuntut kesabaran, pengorbanan, dan kebijaksanaan luar biasa. Dari ujian inilah, Tajuk semakin matang menuju jati dirinya yang baru. Sebuah kota yang kelak dikenal bukan hanya karena keimanannya, tetapi juga karena kemanusiaannya. Setelah melalui perjalanan panjang yang diwarnai kebijaksanaan, kesabaran, dan toleransi, Tanah Tajuk perlahan memasuki babak baru dalam sejarahnya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan seiring tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap ajaran dan keteladanan Sunan Kudus. Dakwah yang ia tanamkan telah berakar kuat, bukan hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai nilai hidup bersama. Pada titik inilah, Tajuk mulai dikenal dengan nama baru, Kudus. Nama ini diyakini berasal dari kata Al-Quds yang berarti suci. Sebuah penamaan yang syarat makna. Kudus tidak hanya dimaksudkan sebagai wilayah yang disucikan secara agama, tetapi juga sebagai tanah yang dijaga kesuciannya dari konflik, kebencian, dan perpecahan. Nama ini menjadi simbol cita-cita besar Sunan Kudus tentang kehidupan yang damai dalam keberagaman. Kudus kemudian tumbuh sebagai pusat kegiatan keagamaan dan intelektual. Masjid, menara, dan ruang-ruang dakwah menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat. Islam berkembang pesat, namun tidak dengan cara menyingkirkan budaya lama. Sebaliknya, budaya lokal tetap hidup, berdampingan dengan ajaran baru yang memberi makna dan arah. Inilah kekuatan Kudus, perpaduan iman dan tradisi yang harmonis. Warisan Sunan Kudus tidak berhenti pada bangunan atau aturan sosial semata. Yang paling berharga adalah nilai toleransi dan kebijaksanaan yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Hingga hari ini, Kudus dikenal sebagai kota religius yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Keputusan-keputusan bijak di masa lalu menjelma menjadi identitas yang membedakan Kudus dari kota-kota lain di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, Sunan Kudus wafat, namun jejak perjuangannya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam tradisi, dalam cerita rakyat, dan dalam cara masyarakat Kudus memandang perbedaan. Dari tanah yang dulu bernama Tajuk, lahirlah sebuah kota yang menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa lahir dari jalan damai. Dengan demikian, berdirinya Kota Kudus bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebuah pesan lintas zaman, bahwa iman, budaya, dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan. Dan selama nilai-nilai itu terus dijaga, nama Kudus akan selalu layak disebut sebagai tanah yang suci, bukan hanya dalam makna spiritual, tetapi juga dalam kemuliaan sikap hidupnya. Kisah berdirinya Kota Kudus bukan sekadar cerita tentang masa lalu,
melainkan cermin kebijaksanaan yang relevan hingga hari ini. Dari perjalanan Sunan Kudus, kita belajar bahwa perubahan sejati tidak lahir dari paksaan atau kekerasan, tetapi dari kesabaran, keteladanan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di tengah masyarakat yang beragam, beliau memilih jalan damai, jalan yang mungkin lebih sulit, namun mampu bertahan melintasi zaman. Kudus berdiri sebagai bukti bahwa iman dan budaya tidak harus saling meniadakan. Justru, ketika keduanya dipertemukan dengan kebijaksanaan, lahirlah harmoni yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai toleransi yang diwariskan Sunan Kudus mengajarkan kita untuk saling memahami, menjaga perasaan sesama, dan menempatkan kemanusiaan di atas ego dan kepentingan pribadi. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal sejarah dan kearifan Nusantara. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah misteri dan sejarah Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.